Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat rezeki buat zodiak siapa kali ini. Rezeki, halo. Aquarius, gimana rezeki bulan Oktober 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya. Rezeki zodiak Taurus seperti apa di keadaannya. Kita buka 3 kartu pertama dari keadaan yang terjadi ya. Rezekinya seperti apa, bisa sedang usaha, bisa sedang bekerja ya. Bisa aja ada rezeki yang datang. Kita lihat aja dari keadaan 3 kartu pertama saya buka dari keadaannya, 4 kartu dari zodiak Aquarius yang dilakukan, terus 4 kartu terakhir tentang keadaan seseorang ya, atau keadaan sekitar zodiak Taurus. Jadi mudah-mudahan kebuka dari keadaan terbuka. Kalau lagi ada permasalahan, ada solusi yang terbuka gitu ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya Taurus. Ini kartunya rezeki zodiak Taurus Oktober 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan ya. Dari pilihan lain, ada jalan lain gitu ya. Jalan yang dulu pernah dilalui untuk nyari rezeki, untuk nyari uang, kemana sekarang udah punya rencana lain. Atau lagi bimbang di keadaannya, atau udah yakin mau kemana jalannya. Intinya ada jalan lain aja ya, buat nemuin keinginannya. Keinginan seperti apa, jalan seperti apa, kita lanjut ceritanya seperti apa. Makasih sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih udah subscribe, like, share, komen channelnya Rizky Tarot ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya untuk dapatin notifikasi updatean zodiak terbaru, plus cerita panjangnya emang di-upload di YouTube ya. Kita lanjut ceritanya. Kak Taurus, halo. Jalan lain seperti apa gitu, The Star. Alam yang ngasih, kebahagiaan yang ngasih, udah jalannya seperti ini gitu ya. Dulu kita pernah ngerencanain apa, mau ngerencanain ke kiri, ternyata alam yang ngasih. Kayak kalau alam yang ngasih mah gini, mengalir gitu aja ya. Intinya kalau emang orang udah waktunya untuk bahagia, ya datang kebahagiaannya. Tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan gitu ya. Dan dulu mah pernah ngerencanain kemana gitu, ternyata kebahagiaannya kok di sini. Lanjutkan aja, kita lihat aja yang penghalang semua ini apa. Harapan keinginan zodiak Taurus, zodiak Aquarius ya. Dulu pernah ngerencanain usaha apa atau niatan apa, ada proyek apa, ternyata ada jalan lain gitu. Padahal jalannya bukan seperti apa yang kakak inginkan, bukan apa yang kakak usahakan. Perasaan dari perasaan ya, dulu mah bukan dulu. Keinginannya usaha ini yang, keinginannya rencana ini yang terwujud, keinginannya usaha ini yang terwujud, tapi ternyata alam berkata lain, keadaan berkata lain, ada yang lebih bisa bikin bahagia zodiak Taurus buat saat ini. Ada jalan lain untuk kebahagiaannya. Emang bukan keinginan kita, bukan niatan kita ya yang terwujud, tapi tidak harus maju jalan ke situ gitu. Kayak ada pilihan lain, ikutin kata hati lah kalau gitu ya. Bener nggak ini buat kedepannya? Soalnya apa yang terjadi bukan keinginan kita, bukan niatan kita, bukan rencana kita, tapi The Star yang datang. The Star teh kebahagiaan dari alam buat nanti kedepannya lebih bahagia lagi ini kalau bisa ngejalaninnya ya. The Star mah impian-impian yang tercapai. Kartu paling bawah The Empress, kartu kemandirian, perubahan, pertumbuhan dari segi keadaan. Kenapa gitu kakak mampu ke jalan yang sekarang? Karena emang ada perubahan besar dari diri kakak, dari diri zodiak Aquarius. Ada perubahan dari segi keadaan, dari segi kemampuan, dari segi kemapanan gitu ya. Dikasih kemudahan. The Empress mah kayak ide, cara, terus niatan-niatan apa gitu yang kita usahakan biasanya terwujud, mampu gitu. Yang tadinya nggak ada jalan buat memperbaiki keadaan, jadi ada The Empress ya, tentang kemandirian, tentang kemampuan, tentang perubahan besar, pertumbuhan, kehidupan, keberhasilan,
Mudah-mudahan nemu keberhasilannya ya, walaupun bukan apa yang kita rencanakan, tapi soal masalah kebahagiaan yang nanti ditemui di depan. Kita buka apa yang dilakukan zodiak Aquarius udah benar apa salah gitu. Terus keadaan sekitarnya seperti apa, kita buka dulu energi-energinya. Ini dari kebimbangan ya. Gini, zodiak Taurus kenapa pantesan ini ada kartu The Empress datang di sini ya. Kartu The Empress datang di sini dari mana datangnya? Dari permasalahan-permasalahan terjadi. Permasalahan teh datang buat menempa kita untuk bisa lebih siap lagi buat maju ke depannya ya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada kita aja bisa belajar untuk ke depannya harus gimana mau gimana. Soalnya ini keadaannya kenapa sekarang kayak ada jalan lain, jalan yang kakak inginkan, jalan yang kakak usahakan, rencana-rencana yang dulu pernah kakak bangun gitu ya. Ada permasalahan gede, ada kehancuran mungkin ya. Ada kehancuran di Tower datang tentang kehancuran yang terjadi. Tapi baik, sebenarnya bagus ya dalam usaha, dalam rezeki. Permasalahan datang teh buat apa ya, lebih mengasah lagi gitu. Mental, mengasah lagi mental keadaan agar bisa lebih siap buat kedepannya. Target dari permasalahan ini, target dari kehancuran ini kemana? Harus ada ketegasan di kakaknya. Tegas nggak sama jalan yang sekarang dipilih gitu, sama jalan lain. Queen of Swords tentang keyakinan yang kuat, harus yakin ya. Kalau jalan yang pertama nggak ada keberhasilan, kita udah nyoba ngusahain, udah jatuh bangun, udah apa, tapi kenapa nggak nemu juga keberhasilannya di keadaan ini. Emang ada jalan lain yang alam kasih, yang Tuhan kasih buat kakak. Ikutin kata hati kemana bisanya kakak, mampunya kakak itu. Kadang kita teh ngerasa nggak mampu tapi ternyata bisa. Kalau belum dicoba mana bisa tahu gitu. Soalnya The Empress mah, kartu The Empress tentang perubahan dari dalam diri gitu ya, buat keadaan sekitar. Ada ketenangan, ada apa, ide-ide keluar semua yang diinginkan, apa yang diperbuat bisa terwujud. Ini soalnya kakaknya mungkin ya targetnya harus kemana, harus berusaha meyakinkan dulu dari keadaan ini. Kalau keadaan yang sekarang bisa mampu untuk keberhasilan di depan. Soalnya apapun yang kita usahakan di keadaan yang sebelumnya karena ada kehancuran ya, kakak udah ngusahain kalah gitu, ngusahain nggak terwujud, udah jatuh bangun gitu ya. Kalau di usaha mah ngebelain usaha-usahanya tapi ternyata keberhasilannya nggak ketemu, cuman kekalahan tersebut, kehancuran tersebut patokan buat kita maju ke depannya, untuk jaga, bukan untuk jaga-jaga sih, lebih ke pembelajaran di keadaan masa lalu ya. Orang di keadaan masa lalu ngalamin kerugian, kesalahan, bisa diambil pelajarannya dari mana kesalahan-kesalahan datang gitu, sampai terjadi hal-hal seperti ini, sampai terjadi kehancuran-kehancuran seperti ini. Tentang kalah ini ya, di keadaan sebelumnya ada kehancuran, kalah bukan berarti kalah teh udah gitu bangkrut usaha atau pekerjaan, keluar dari pekerjaan udah aja ya diam, nggak gitu. Masih panjang cerita kehidupannya ya untuk kebahagiaan di depan. Kehancuran yang terjadi di keadaan sebelumnya harus dijadikan motivasi buat kita maju ke depan, dijadikan pembelajaran, bukan dijadikan tempat mengeluh diamnya, bukan dijadikan tempat apa namanya, kalau kalah teh nggak ngusahain lagi. Soalnya kebahagiaan akan ditemui di depan. Ikutin kata hati ya targetnya. Kalau ngikutin ego mah pasti penasaran sama kehancuran ini ya. Kalau ngikutin ego pasti penasaran sama permasalahan yang terjadi, kenapa bisa begitu, apa usahakan terus gitu ya. Kayak kita tuh udah tahu jatuh ke jurang terus aja jatuh gitu ya, sengajain balik lagi karena penasaran ini. Lupakan dulu, yakinkan dulu buat sesaat gitu ya. Ikutin kata hati yang bikin tenang, nanti ke depannya kemana, buat apa gitu ngusahain sesuatu yang udah emang jelas-jelas nggak bisa buat kita usahakan. Ada jalan lain yang alam kasih. Ikutin kata hati yang bikin tenang, walaupun bukan seperti apa yang kita mau yang akan terwujud nanti di depannya,
Tapi ini masalah kebahagiaan Kak, di Star Malam yang ngasih ya tentang kebahagiaan yang akan ditemui di depan. Ikutin kata hati aja gitu, jangan ego ya. Kalau ego mah pasti Kakak naiknya ke sini, ke permasalahan yang ini, ke usaha yang ini. Soalnya pernah ada kehancuran di sini, ikutin kata hati. Tenangin hati, tenangin keadaan. Orang di keadaan gini mah diam biasanya ya. Termenung, diam. Ikutin perasaannya. Oh, ternyata ke sini walaupun jalannya jauh atau walaupun keadaan sesuatunya bukan yang kita harapkan, tapi kebahagiaan bisa kita temukan di depan walaupun bukan keinginan kita ya. Kita lihat keadaan sekitarnya seperti apa, ngedukung Kak buat apa yang Kakak usahakan gitu ya, buat apa yang Kakak kerjakan saat ini, bukan sesuatu yang permasalahan terjadi di keadaan sebelumnya ya. Ini lebih ke jalan lain, pilihan lain, ikutin kata hati, ada pilihan mana yang bisa bikin bahagia orang-orang sekitar, soalnya keadaan-keadaan sekitar juga mendukung. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di keadaan sebelumnya, ada kekalahan, itu pembelajaran. Akan ada keberhasilan setelah ada permasalahan besar, perang bawa kemenangan ini ya. Walaupun kita habis-habisan, udah habis segala, udah apa gitu, cuman akan ada keberhasilan yang akan ditemui di depan, ini keadaan sekitarnya ya. Tentang apa yang kita usahakan nanti di depan, harus berjuang lagi, ikutin kata hati, pilihannya udah benar belum ke yang sekarang saat ini dilakukan, dijalanin, soalnya targetnya untuk bisa ngebahagiain diri sendiri. Kita udah bisa ngerasain apa yang kita usahakan ya, bisa ada kebahagiaan, apa yang dikerjakan bisa terwujud. Keadaan sekitar juga ngedukung Kak, banyak orang-orang yang deket gitu, yang ngedukung, yang support, yang sayang sama zodiak Aquarius. Targetnya kemana? S-Open. S-Open kayak takut gitu ya, takut apa yang Kakak usahakan gak terwujud buat saat ini. Ini teh lebih ke gini, kita teh usaha di warung mungkin ya, kalau warung contoh misal kita teh dagang di sini udah bangkrut berapa kali ya, suntik lagi modal, dagang lagi, suntik lagi modal, dan gagal lagi, kehancuran, permasalahan terjadi. Kayak kakak teh ngerasa bisa nggak ya ke yang lain gitu, ke usaha yang lain, kayak takut gitu, takut apa yang diusahakan nggak terwujud. Padahal emang udah waktunya mungkin ya, DMPres makanya mampu, harus yakin sama diri sendiri, harus yakin sama kemampuan diri sendiri, jangan takut apa yang diusahakan dengan tulus. Kalau niatannya baik emang rezeki, apalagi rezekinya untuk sesuatu yang baik gitu ya, bisa aja buat menafkahi anak-anak. Ini Taurusnya, zodiak Taurusnya energi sendiri gitu ya. Kita lihat target kedepannya ini, keadaan nunggu Kak, nunggu usaha-usaha Kakak buat kedepannya gitu, ke arah yang kedua, ke jalan yang kedua, ke arah lain dari keadaan itu. Rezeki akan datang asal Kakaknya usahakan lebih giat lagi pasti ya. Kalau punya rencana lain, matangkan baik-baik, soalnya energi zodiak Aquariusnya DMPres mampu ada perubahan dari segi keadaan. Untuk keadaan-keadaan ini ya, harus yakin Kakaknya bisa mampu walaupun keadaannya baru mau ngejamah sesuatu yang baru gitu ya, soalnya di pilihan lain, di pilihan kedua. Seperti itu zodiak Aquarius, energi rezeki Oktober 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.